Contoh deh, misal kita punya dapur ya. Masa misalnya di dapur ada oli, misalnya ada oli motor, malah ada bensin, atau malah ada pemotong rumput, kan kita bingung ya. Padahal kita mau masak tapi malah teralihkan gitu, sama aja. Nah, sama aja sama UI ini. Jadi ketika kita buka aplikasi, kita malah nggak fokus nih. Padahal user jadi nggak fokus, kayak apaan sih ini, saya mau beli loh, kok malah ada iklan misalnya, atau ada apa gitu kan, kayak iklan-iklan yang aneh atau nggak jelas atau apapun itu. Nah, mungkin itu bisa jadi pertimbangan user buat make atau merasakan kenyamanan, karena kan kenyamanan user itu nomor satu ya guys di dalam UI UX ini, yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Jadi kita harus melakukan apa yang kira-kira user kita suka gitu, maksudnya ya gitu. Dan juga oke, kita lanjut ke 5 ya. Sekarang nomor 5 adalah visibilitas. Nah, jadi elemen penting harus mudah dilihat dan diakses. Jangan disembunyikan fitur utama di balik menu yang rumit atau icon yang gak jelas. Gunakan hierarki visual yang jelas untuk memadu mata pengguna ke elemen terpenting pada halaman. Dan juga pastikan kontras warna yang cukup dan teks yang mudah dibaca. Jadi kayak contoh, ketika visibilitas ini, jadi kita tuh kayak ketika hal yang fokus, maksudnya kita hal yang penting itu kita tuh usahakan agar gampang diakses, kayak mudah terlihat gitu. Jangan kayak kita harus buka ini dulu baru bisa ngakses. Jangan kayak gitu guys. Karena contohnya, kalau analoginya, contoh kamu bayangin saklar lampu yang disembunyiin di balik lemari, kan kita nggak lihat ya. Kayak contoh nih ada lemari nih, orang naruh saklar di belakang lemari, kan kita nggak tahu ya. Maksudnya kita pengen matiin lampu tapi kita malah harus nyari-nyari lagi. Nah, sama aja sama UI UX ini guys. Jadi ketika kalian buka misal aplikasi, padahal kalian pengen check out nih, misal ada keranjangnya harusnya kan di kanan atas kan misalnya, usually ya biasanya ya. Tapi ketika kalian pengen buka keranjang, kalian harus buka profil dulu, mungkin harus buka apa dulu baru ketemu keranjang. Itu kan kayak bikin bete user ya, kayak user kayak apa sih, saya cuma mau beli, kenapa saya harus ngulik-ngulik semuanya gitu, kenapa saya harus tahu semuanya. Nah, sama aja kayak yang tadi, ketika saklar lampu disembunyiin di balik lemari, ya kita harus cari dong. Setiap kali pengen nyalain lampu atau matiin lampu harus nyari-nyari dulu, ribet gitu. Sama aja kayak UI UX ini. Dan kita lanjut ke nomor 6 ya guys. Affordance ya nih. Istilah ini mungkin terdengar asing ya. Saya juga kayak baru dengar deh affordance ini. Tetapi konsepnya sederhana guys. Buatlah desain yang intuitif sehingga pengguna secara alami tahu cara menggunakannya. Contohnya kayak tombol harus terlihat seperti tombol, dan tautan harus terlihat seperti tautan. Gunakan bentuk, warna, dan icon yang jelas untuk menunjukkan fungsi elemen. Oh, oke. Jadi tuh usahakan kita tuh ngebuat sesuatu itu, maksudnya harus jelas gitu. Ketika button itu ya kelihatannya seperti button gitu. Jangan kayak button terlihatnya seperti link atau seperti apa gitu kan. Jadi kayak benar-benar dibuat seperti di kehidupan nyata, kayak contoh harus jelas. Misalnya kayak tombol, ya udah kita buat elemen itu seperti tombol gitu. Dan juga saya punya analogi juga nih. Kayak contoh nih, pegangan pintu yang bentuknya jelas untuk didorong dan ditarik. Itu kan kayak pintu kan jelas ya. Kayak mungkin ada yang bentuknya bulat atau bentuknya itu, tapi kan sama aja, itu berarti bisa membuka atau menutup gitu kan. Nah, kalau bentuknya membingungkan, misalnya pegangannya kayak segitiga, itu kan orang kan aneh juga ya, kayak maksudnya misalnya pegangannya seperti ditarik padahal harus didorong. Orang tuh akan salah, kayak jadi UI itu harus memberikan petunjuk visual agar tahu apa yang harus dilakukan. Jadi buat sesimpel mungkin agar orang-orang dari kalangan, maksudnya dari usia apapun itu ya tahu gitu loh apa yang harus mereka lakukan ketika kayak, oh ini tombol ya, beneran tombol gitu kan. Jangan merumitkan, jangan membingungkan user gitu guys, karena user itu pengennya yang simple pasti. Oke. So kita lanjut ya ke nih, nomor 7, minimalisi kesalahan. Jadi, desain yang baik harus membantu pengguna menghindari kesalahan. Jika pengguna sering salah atau mengklik atau bingung dengan instruksi, mungkin desainnya perlu dievaluasi ulang. Gunakan validasi input yang jelas, pesan error informatif, dan opsi untuk membatalkan atau mengulangi tindakan. Jadi itu kita harus apa ya? Harus fleksibel lah ketika ada user yang bingung atau ketika ada user yang salah, kita harus ya meriset ulang, maksudnya kayak mengevaluasi gitulah apa website atau aplikasi yang kita yang kita buat gitu. Kayak contoh, orang-orang pada kebingungan nih antara tombol A atau tombol B nih kalau misalnya untuk check out ya, contoh dalam konteks online shop gitu kan. Nah, jadi kita harus buat perbedaan nih, kita harus mengevaluasi, oh kayaknya
tombol checkout ini warnanya dibedain deh, atau ada misal icon keranjang atau apa gitu. Jadi orang jadi gampang ngerti gitu, nggak harus cari-cari, misal cari dulu di YouTube atau misal tanya ChatGPT atau segala macem gitu kan. Jadi dia ya udah tahu ketika kita itu, dia juga mungkin bakal ya jadi dia bakal ini guys, bakal kayak ya udah, jadi ketika semua itu diupdate atau membingungkan, jadi dia jadi kan kayak kita gunain validasi input yang jelas lah, kayak contoh pesan error yang informatif, dan juga opsi yang untuk membatalkan dan mengaktifkan. Di sini saya juga punya analoginya untuk nomor 7 ini adalah meminimalisasi kesalahan. Analoginya seperti ini, kayak mobil yang punya sensor mundur dan rem otomatis supaya kamu tidak menabrak. Nah UI juga harus membantu pengguna agar tidak salah klik, salah input, atau kehilangan data. Jadi kita kayak kasih termsnya lah, kasih peraturannya, atau kasih tutorial atau step by stepnya agar usernya tidak kebingungan guys, seperti mobil tadi kan. Ya intinya kayak panduan praktis lah. Dan juga sebagai UX designer kita harus fleksibel ya. Jadi ketika desain kita sekiranya kurang pas di mata para user, kayak user kesulitan, kita harus bukan meredesain sih, lebih tepatnya kayak ya mengevaluasi lah desain kita, kira-kira apa ya yang bikin user ini bingung. Balik lagi kita harus ke riset lagi guys, seperti poin nomor 1 tadi. Nah untuk poin yang terakhir ini adalah aksesibilitas. Jadi pastikan desain Anda dapat diakses oleh semua orang, termasuk pengguna dengan disabilitas. Gunakan pedoman aksesibilitas web seperti Web Content Accessibility Guidelines atau WCAG untuk memastikan desain Anda inklusif dan dapat digunakan oleh semua orang. Ingatlah bahwa desain UI bukan hanya tentang estetika guys, tetapi juga tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk atau layanan Anda. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, Anda dapat menciptakan antarmuka yang lebih baik dan lebih memuaskan bagi pengguna. Nah, jadi nomor 8 ini adalah aksesibilitas guys. Jadi semua kalangan itu bisa merasakan gitu kan. Jadi mungkin ada orang dengan keterbatasan pengetahuan yang mungkin kayak baru main HP atau ketika orang tua. Jadi pastikan kita ada panduan atau kayak yang tadi, yang poin nomor 7 tadi, kayak termsnya lah, kayak peraturan atau panduan praktisnya yang mudah dipahami oleh semua kalangan orang. Nah contoh saya juga punya analogi juga. Jadi kayak seperti membangun gedung dengan rem untuk kursi roda tanpa braille di lift dan tombol yang mudah dijangkau oleh semua orang. Ya inklusif, mungkin kan siapapun bisa menggunakannya. Jadi kan kayak contoh itu kan kalau di lift di mall-mall itu kan ada tombol buat orang yang pakai kursi roda kan, kayak yang di bawah gitu kan, kalau misalnya kita berdiri kan ada yang di atas. Dan ini ada yang di bawah juga guys. Jadi otomatis orang-orang itu ya udah, ya pokoknya capable lah, bisa semua lah, maksudnya bisa dari semua kalangan. Misal kayak ada anak kecil juga misal nggak nyampe bisa mencet yang punya disabilitas itu. Jadi mungkin seperti itu. Nah dari ke-8 poin ini saya bisa menyimpulkan bahwasannya sebagai seorang UI UX designer itu harus kita sebagai UI UX designer harus bisa memposisikan diri kita guys. Jadi kayak kita harus bisa fleksibel lah dengan apa yang user inginkan gitu kan. Dan juga kesimpulan lain, jadi prinsip-prinsip desain itu kan juga desain UI itu kan juga bertujuan untuk memastikan antar muka, maksudnya interface atau UI itu mudah digunakan, konsisten dan inklusif bagi semua pengguna dengan menerapkan kayak berpusat pada pengguna. Jadi desainnya direlevan sesuai kebutuhan aja, jangan kayak lebay, jangan kayak maksudnya desainnya malah jadi abstrak, kayak contoh malah jadi kayak flyer padahal itu aplikasi atau website gitu kan. Dia juga responsif, interaksi terasa hidup dan meyakinkan, kayak contoh tadi loading bar atau loading yang muter atau apapun itu, kayak contohnya menunggu. Jadi user itu diberi kepastian gitu saat mengeklik suatu tombol, jadi dia kayak nggak merasa bosan, kayak nggak merasa oh apa saya belum klik ya, padahal mah udah gitu kan. Usahakan beri animasi atau apapun itu yang bisa meyakinkan user gitu. Nah dan juga di sini konsistensi itu sangat penting juga guys dalam mendesain UI UX. Jadi kita buat seolah-olah ya ini tuh adalah hal yang umum dilihat oleh user-user kita. Jadi berusaha gimana caranya pengguna itu merasa familiar dan tidak bingung dengan desain yang kita buat. Dan juga di sini kesederhanaan visibilitas, kayak pengguna fokus pada yang penting dan mudah, menemukan fitur utama, aksesibilitas. Intinya
Desain UI yang baik bukan hanya indah secara visual, tapi membimbing, memudahkan, dan memberdayakan pengguna untuk mencapai tujuan mereka dengan nyaman gitu kan. Jadi ya kembali lagi sih, kita sebagai UI design itu ketika kita mendesain, kita harus menyesuaikan kebutuhan gitu guys. Jangan membuang-buang waktu atau membuang-buang hal-hal yang mungkin tidak berguna untuk usernya nanti gitu. Jadi bikin usernya ribet dan justru malah nggak bakal ngeklik desain kita, maksudnya ngeklik UI atau apapun tampilannya kita buat gitu. Seperti UI, misal kita membuat aplikasi, misal kita mendesain website. Jadi usahakan bagaimana caranya agar user itu betah untuk berlama-lama di website kita, atau menggunakan berulang kali dengan menerapkan 7 prinsip UI untuk UX ini. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, karena jujur saya masih kurang banget di public speaking ini. Mungkin saya agak belibet tadi, agak pusing juga di tengah-tengah, saya mohon maaf ya. Dan saya adalah orang yang sangat antusias dalam mengoreksi kesalahan saya, dan juga saya sangat senang belajar. Terima kasih buat yang udah nonton. Ya, terima kasih buat yang udah nonton. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya untuk kalian semua, apalagi UI UX designer pemula atau seperti saya pemula, atau yang baru ingin belajar juga boleh banget mau pelajari dasar-dasar prinsip ini. Dan juga buat kalian yang ingin belajar sendiri, kalian bisa buka di Binus ini. Pokoknya ketik aja prinsip utama desain UI untuk UX dalam membuat interface yang lebih baik. Oke, mungkin itu dari saya. Thor Abdul Ghanim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.